Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Nara. Dan malam ini, aku akan menceritakan bagaimana ayah kandungku sendiri menjualku. Dia menukarku dengan gaun pengantin berdarah, memaksaku menikahi monster, hanya untuk menyelamatkan putri kesayangannya. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Suara adzan subuh dari masjid di kejauhan adalah alarmku. Alarm yang tidak pernah boleh kesiangan. Aku membuka mata. Bukan di atas kasur empuk, tapi di atas matras tipis yang digelar di lantai ruang setrika. Ini kamarku. Sebuah ruangan sempit, berukuran 2x3 meter, di sebelah dapur basah, diapit oleh mesin cuci dan tumpukan keranjang baju kotor. Udara pagi di Jakarta Selatan selalu terasa berat. Tapi di ruangan ini, rasanya lebih menyesakan. Aku Nara. Usiaku 20 tahun. Dan di rumah ini, rumah ayahku sendiri, aku adalah bayangan. Aku bergegas bangun, melipat matras, dan menyimpannya di sudut agar tidak menghalangi siapapun yang nanti akan lewat. Aku harus bergerak tanpa suara. Peraturan pertama di rumah ini, jangan ganggu tidur Elisa. Peraturan kedua, jangan pernah membuat Ibu Ranti marah di pagi hari. Peraturan ketiga, jangan terlihat oleh ayah. Aku mencuci muka di wastafel dapur. Airnya dingin, menusuk tulang. Aku menatap pantulan wajahku di panci aluminium yang tergantung. Wajah yang kata orang, mirip sekali dengan almarhumah ibuku. Mungkin itu masalahnya. Mungkin setiap kali ayah melihatku, dia melihat kegagalan. Dia melihat wanita yang katanya lebih dia cintai, tapi nyatanya dia campakkan demi Ibu Ranti, yang memberinya kekayaan. Nara, sudah jam berapa ini? Suara Ibu Ranti, tajam seperti pisau, membelah keheningan pagi. Dia sudah berdiri di pintu dapur, mengenakan daster sutranya yang mahal. Rambutnya masih tergulung rapi. Sudah bangun, Bu. Ini sedang mau masak, jawabku pelan, tidak berani menatap matanya. Masak. Masak. Cepat. Elisa ada pemotretan jam 8 pagi di Senayan. Dia butuh sarapan sehat. Alpukatnya jangan sampai kelewat matang seperti kemarin. Dan kopi ayah. Jangan terlalu pahit. Kamu ini tinggal di rumah ini, makan gratis, setidaknya berguna sedikit. Aku hanya mengangguk. Baik, Bu. Inilah rutinitasku. Jam 5 pagi, aku memasak. Nasi goreng spesial tanpa minyak untuk ayah yang mulai takut kolesterol. Roti gandum panggang dengan alpukat dan telur setengah matang untuk Elisa, kakak tiriku. Dan kopi susu kental manis untuk Ibu Ranti. Untukku. Nanti, jika ada sisa nasi dingin atau pinggiran roti yang terpotong, itu rezekiku. Jam 6 pagi. Ayah turun. Dia rapi dengan kemeja batiknya. Dia duduk di meja makan, membuka koran bisnis, seolah aku tidak ada di depannya. Aku meletakkan nasi goreng di hadapannya. Pagi. Yah, sapaku, lebih pelan dari desisan. Dia hanya bergumam. Matanya tidak beralih dari koran. Lalu, sang putri turun. Elisa. Dia cantik, aku akui. Tubuhnya tinggi semampai, kulitnya terawat mahal. Dia adalah bintang di rumah ini. Seorang selebgram dengan ratusan ribu pengikut. Dia melempar tasnya ke sofa, lalu duduk dengan malas di meja makan. Dia menatap piringnya. Aduh. Alpukatnya kok ada coklat-coklatnya sedikit. Kamu sengaja ya? Kamu mau sabotase aku kan? Tidak, Kak. Itu tadi sudah aku potong bagian coklatnya. Tapi mungkin masih ada SIS. Berisik. Dia mendorong piring itu. Aku nggak selera. Buatin aku smoothie saja. Cepat. Tapi, Kak, ini sudah jam. Nara. Suara ayah. Akhirnya, berat dan dingin. Buatkan saja. Jangan membuat keributan pagi-pagi. Hatiku mencelos. Selalu seperti ini. Aku yang disalahkan.
Aku yang harus mengalah. Aku segera berbalik ke dapur, menahan air mata. Di dapur, aku bisa mendengar tawa mereka. Ayah sedang memuji Elisa karena baru mendapat kontrak iklan baru. Elisa memang kebanggaan ayah, katanya. Aku meremas spons cuci piring. Kebanggaan ayah. Kata-kata itu terasa seperti air panas yang disiramkan ke lukaku. Aku ini apa? Aku bahkan tidak dianggap ada. Satu-satunya harta yang aku punya adalah sebuah foto kecil. Foto ibuku, yang sedang tersenyum sambil menggendongku saat bayi. Foto ini kusimpan di balik kaos kaki di lemari pakaianku satu-satunya. Pakaianku semua adalah bekas Elisa, yang sudah kekecilan, atau yang sudah bosan dia pakai. Sore itu adalah puncak dari segalanya. Hari ini ulang tahun Elisa. Sebuah pesta besar disiapkan di salah satu restoran mewah di kawasan SCBD. Ibu Ranti sibuk mondar-mandir menelpon event organizer. Ayah sibuk memastikan semua kolega bisnisnya datang. Dan aku sibuk di belakang. Menyetrika gaun pesta Elisa yang harganya mungkin setara dengan biaya hidupku setahun. Nara, nanti malam kamu ikut, kata Ibu Ranti tiba-tiba. Sore itu, aku terkejut. Aku ikut, Bu. Dia menatapku dari atas ke bawah. Ya, tapi kamu di belakang. Bantu-bantu bagian catering. Jangan sampai ada tamu yang melihatmu. Pakai baju yang sopan. Baju hitammu itu saja. Harapan kecil yang tadi sempat muncul, langsung mati. Tentu saja. Aku diajak bukan sebagai keluarga. Aku diajak sebagai pelayan. Malam itu, aku berdiri di sudut ruangan ballroom restoran. Musik mengalun mewah. Semua orang tertawa. Elisa tampak seperti putri. Dia berdiri di tengah, diapit ayah dan Ibu Ranti. Ayah memegang mikrofon. Terima kasih sudah datang, kata ayah. Suaranya terdengar hangat. Malam ini adalah malam spesial. Ulang tahun putri saya satu-satunya. Elisa, kebanggaan saya. Aku melihat ayah memeluk Elisa. Dia mencium keningnya. Aku tidak tahan lagi. Aku berlari ke toilet karyawan. Aku mengunci diri di bilik paling ujung. Aku menangis. Bukan menangis kencang. Hanya air mata yang mengalir tanpa henti. Aku memegang dadaku yang sesak. Ibu, bisikku pada angin. Kenapa ibu tinggalin Nara sendirian? Nara kangen, Bu. Nara capek. Ya Allah. Kenapa ayah begitu bencinya sama Nara? Aku tidak tahu berapa lama aku di sana. Sampai seseorang menggedor pintu. Hei, cepat keluar. Es batunya habis. Cepat ambil lagi di dapur. Aku segera menghapus air mataku. Aku membasuh wajahku. Aku menatap pantulanku di cermin toilet yang kusam. Kamu kuat, Nara. Kamu harus kuat. Aku kembali ke pesta. Tepat pada waktunya untuk melihat ayah memberikan kado utama. Sebuah kunci mobil. Mobil sedan sport baru berwarna putih mutiara. Elisa menjerit senang. Aku bertepuk tangan pelan dari sudut ruangan, bersama para pelayan lainnya. Pesta selesai lewat tengah malam. Aku pulang bersama mereka, di mobil box catering. Bukan di sedan mewah ayah. Sampai di rumah di Bintaro. Rumah itu gelap. Aku masuk lewat pintu belakang. Aku baru saja akan menuju kamarku di ruang setrika, saat aku mendengar suara ayah dan Ibu Ranti dari ruang kerja. Mereka tidak sedang tertawa. Mereka bertengkar. Pesta itu menghabiskan terlalu banyak uang, Ranti. Suara ayah terdengar frustrasi. Harga diri. Itu harga diri keluarga kita. Bagaimana mungkin kita bilang pada kolega kalau kita sedang sulit? Sulit bukan kata yang tepat. Kita diambang kehancuran. Perusahaan bisa disita bank minggu depan. Semua aset kita. Rumah ini. Mobil baru Elisa. Semuanya. Aku menutup mulutku. Bangkrut. Aku sudah bilang, desis Ibu Ranti. Hanya ada satu cara. Satu-satunya cara. Kamu harus terima tawaran keluarga Adijaya. Tapi Elisa, menikahkan dia dengan ayah tidak melanjutkan. Lalu kamu mau kita jadi gelandangan. Elisa itu rapuh. Dia tidak akan sanggup hidup miskin.
Kita tidak punya pilihan lain. Pernikahan itu harus terjadi. Aku berdiri mematung di kegelapan. Pernikahan. Keluarga Adijaya. Siapa mereka? Dan kenapa suara ayah terdengar begitu ketakutan saat menyebutnya? Sesuatu yang sangat buruk akan segera datang. Aku bisa merasakannya. Semalaman aku tidak tidur. Aku meringkuk di matras tipisku di ruang setrika. Telingaku masih berdenging oleh pertengkaran ayah dan Ibu Ranti. Bangkrut. Pernikahan. Adijaya. 3 kata itu seperti mantra kutukan yang diulang-ulang di kepalaku. Pagi harinya, rumah terasa seperti medan perang yang baru saja jeda. Aku bahkan belum selesai menata sarapan di meja makan ketika Elisa turun. Bukan dengan pakaian pemotretannya, tapi dengan piyama kusut dan mata yang bengkak merah. Aku nggak mau, katanya pelan, suaranya serak. Ibu Ranti, yang sedang mondar-mandir di ruang tamu sambil memegang ponsel, langsung berhenti. Dia menatap putri kesayangannya itu dengan tajam. Apa katamu? Aku nggak mau. Elisa mengulanginya, lebih keras. Dia mencengkeram pinggiran meja makan. Aku nggak mau menikah dengan Rian Adijaya. Suara piring yang kuletakkan beradu, menimbulkan bunyi kecil. Tapi mereka terlalu tegang untuk mendengarku. Ibu Ranti berjalan mendekat. Elisa, jangan mulai. Kamu tahu ini satu-satunya jalan. Perusahaan ayahmu. Aku nggak peduli sama perusahaan. Elisa menjerit. Aku nggak mau menikah sama orang cacat. Monster. Orang sakit. Aku membeku. Jadi, itu masalahnya. Jaga bicaramu, Elisa. Suara ayah terdengar dari tangga. Dia berjalan turun, wajahnya kuyu dan kelelahan. Keluarga Adijaya keluarga terhormat. Terhormat tapi menyembunyikan putranya. Elisa tertawa sinis, tawa yang terdengar putus asa. Ayah tahu kan rumornya. Kenapa Rian Adijaya tidak pernah muncul di publik sejak kecelakaan mobil di Swiss 2 tahun lalu? Ayah tahu kan? Ayah terdiam. Itu adalah jawaban yang kubutuhkan. Aku dengar dari teman-temanku. Elisa mulai menangis histeris. Wajahnya hancur. Yah, hancur. Ada yang bilang dia lumpuh total. Hanya bisa terbaring di tempat tidur. Ada yang bilang otaknya terganggu. Dia berbahaya. Mama mau aku menghabiskan sisa hidupku mengurus orang gila. Aku mual mendengarnya. Sebuah pernikahan dengan pria yang tidak jelas rupanya, tidak jelas kondisinya. Sebuah pengorbanan yang begitu besar. Ibu Ranti mendengus. Itu rumor. Yang benar adalah, dia butuh istri. Dan keluarga Adijaya butuh pewaris. Mereka tidak peduli wajah. Mereka peduli rahim yang sehat. Dan kamu, Elisa, kamu sehat. Enggak. Elisa menggeleng kuat. Mama jahat. Aku enggak mau. Aku lebih baik mati daripada hidupku hancur. Aku ini selebgram. Aku punya masa depan. Aku enggak mau terkunci di rumah mewah tapi isinya neraka. Elisa berlari ke arah ayah. Dia memeluk ayah erat-erat, meraung-raung di dada bidangnya. Pemandangan yang tidak pernah sekalipun aku rasakan. Ayah. Isaknya. Ayah. Ayah kan sayang sama Elisa. Elisa ini putri ayah satu-satunya. Kebanggaan ayah. Ayah nggak mungkin tegakan sama aku. Ayah. Tolong, bilang sama mama. Bilang kalau pernikahan ini batal. Aku nggak mau, yah. Aku menahan napas. Aku melihat ayah. Wajahnya yang tadi kuyu, kini terlihat bimbang. Dia memejamkan matanya sejenak. Lalu, dia mengelus rambut Elisa. Gerakan yang penuh kasih sayang. Tenang, sayang. Tenang. Suara ayah terdengar lembut. Sangat lembut. Ayah sayang sekali sama kamu. Ayah tidak akan membiarkan kamu menderita. Hancur. Hancur berkeping-keping. Hatiku yang sudah retak, kini luruh menjadi debu. Kalimat itu. Ayah tidak akan membiarkan kamu menderita. Sebuah kalimat yang tidak pernah sekalipun dia ucapkan untukku. Baginya, penderitaanku tidak ada harganya. Baginya, aku tidak ada. Tiba-tiba,
Tangisan Elisa berhenti. Pelukannya di tubuh ayah mengendur. Aku masih berdiri di dekat meja makan, menunduk, pura-pura sibuk mengelap piring yang sudah bersih. Aku tidak ingin mereka melihat air mata yang mulai menggenang di pelupuk mataku. Hening. Hening yang menakutkan. Perlahan, aku mengangkat wajahku. Ibu Ranti tidak lagi menatap Elisa. Dia menatap lurus ke arahku. Itu bukan tatapan marah karena aku menguping. Itu bukan tatapan jengkel karena aku lamban. Itu adalah tatapan yang berbeda. Tatapan dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Seperti seekor serigala yang baru saja menemukan mangsa baru yang lebih mudah ditaklukkan. Ibu Ranti menyikut Elisa pelan. Elisa, dengan sisa air matanya, mengikuti arah pandang ibunya. Dia menatapku. Dan terakhir, ayah. Ayah melepaskan pelukannya dari Elisa dengan perlahan. Dia berbalik. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, dia menatapku. Benar-benar menatapku. Bukan menatap tembus, bukan menatap bayangan. Dia melihatku. Jantungku serasa berhenti berdetak. 3 pasang mata itu kini terkunci padaku. Aku berdiri kaku. Aku merasa telanjang. Aku merasa terancam. Mereka tidak sedang melihat Nara. Mereka melihat sebuah solusi. Mereka melihat sebuah jawaban atas doa Elisa. Mereka melihat sebuah tumbal. Ibu Ranti berjalan mendekatiku. Pelan. Setiap langkahnya membuat bulu kuduku berdiri. Aku ingin lari. Aku ingin sembunyi di ruang setrika. Tapi kakiku seperti dipaku ke lantai. Dia berhenti tepat di depanku. Aku lebih tinggi darinya. Tapi aku merasa sangat kecil di hadapannya. Dia mengangkat tangannya yang terawat. Aku memejamkan mata erat-erat, mengira sebuah tamparan akan mendarat di pipiku. Tapi tidak. Aku merasakan sentuhan dingin di daguku. Dia mengangkat wajahku agar aku menatapnya. Ini adalah sentuhan pertama darinya seumur hidupku. Dan rasanya seperti sentuhan es. Ibu Ranti tersenyum. Sebuah senyuman yang membuat perutku mual. Senyuman yang tidak sampai ke matanya. Nara. Suaranya dibuat lembut, tapi penuh racun. Kamu mirip sekali ya, dengan almarhumah ibumu. Dia memiringkan wajahku ke kiri dan ke kanan, mengamatiku seolah aku adalah barang dagangan di pasar. Cantik. Sangat cantik. Dia melirik ke arah ayah, yang masih diam mematung. Dan penurut. Aku mengerti. Elisa tidak mau menikah dengan monster. Elisa butuh topeng untuk bersembunyi. Dan mereka baru saja menemukan topeng itu. Wajahku. Malam itu, aku tidak kembali ke ruang setrika. Ibu Ranti menyeretku. Tangannya mencengkeram lenganku begitu keras hingga kuku-kukunya menancap di kulitku. Aku didorong masuk ke kamar tamu di lantai 2. Kamar yang biasa dipakai Elisa untuk menyimpan koleksi sepatunya. Kamu tinggal di sini sampai hari pernikahan. Desisnya. Pintu dibanting. Dan dikunci dari luar. Aku berlari ke pintu, menggedornya sekuat tenaga. Ibu. Tolong, Bu. Jangan kurung aku. Ayah. Ayah. Tidak ada jawaban. Aku berlari ke jendela. Jendela itu menghadap ke taman belakang, tapi sudah dipasangi teralis besi yang kokoh. Aku terpenjara. Ponselku. Aku merogoh saku celemekku. Kosong. Mereka sudah mengambilnya. Aku sendirian. Benar-benar sendirian. 2 hari aku dikurung. Makanan diantar oleh pembantu, yang hanya meletakkannya di lantai dan pergi tanpa berani menatapku. 2 hari aku menangis, memohon, berteriak, sampai suaraku serak. Di hari ketiga, ayah datang. Jantungku berdebar kencang saat mendengar kunci diputar. Aku melihatnya berdiri di ambang pintu. Pria yang seharusnya melindungiku. Ayah. Aku berlari, bersimpuh di kakinya. Aku memeluk lututnya. Ayah. Tolong Nara. Yah. Jangan lakukan ini. Nara janji, Nara akan kerja lebih keras. Nara bisa cari uang. Nara bisa bantu bayar utang ayah. Tapi jangan begini. Yah. Aku mohon. Aku menangis. Air mataku membasahi celana bahannya. Ayah diam. Lama sekali. Aku bisa merasakan tubuhnya kaku.
Berdirilah, Nara, katanya. Datar. Aku mendongak, menatapnya dengan sisa harapan. Dia tidak menatap mataku. Pandangannya kosong, menembus dinding di belakangku. Ini demi kebaikan keluarga. Demi ayah. Demi Ibu Ranti. Dan demi Elisa. Tapi bagaimana denganku? Yah, tanyaku lirih. Bagaimana dengan Nara? Elisa itu rapuh, katanya, mengulang kalimat yang sama. Dia tidak akan selamat menjalani pernikahan ini. Dia akan hancur. Jadi ayah korbankan aku. Air mataku kembali mengalir. Karena aku tidak rapuh. Begitu. Karena aku sudah terbiasa menderita. Begitu, yah. Kamu gadis yang kuat, Nara. Akhirnya dia menatapku, tapi tatapannya dingin. Anggap ini baktimu pada ayah. Ayah yang sudah membesarkanmu. Bakti. Satu kata itu. Bakti. Kata itu terasa seperti bilah pisau panas yang ditusukkan langsung ke jantungku. Ini bukan bakti. Ini pengorbanan paksa. Ini penjualan. Saat itu aku sadar. Harapanku salah. Aku tidak sedang berbicara dengan ayahku. Aku sedang berbicara dengan seorang pria asing yang kebetulan adalah ayah biologisku. Pria yang baru saja, dengan sadar, menjual putrinya sendiri untuk menyelamatkan putri kesayangannya. Aku melepaskan pelukanku dari kakinya. Aku berdiri. Air mataku berhenti mengalir. Yang tersisa hanyalah kehampaan yang dingin. Kapan? Tanyaku. Ayah terlihat sedikit terkejut dengan nada suaraku yang tiba-tiba mati rasa. Besok. Besok pagi. Dia berbalik dan pergi. Pintu kembali dikunci. Malam itu, aku tidak menangis. Aku hanya duduk di lantai, memeluk lututku. Aku menatap kegelapan. Aku memikirkan ibuku. Aku berharap ya Allah, jika memang ada, cabut saja nyawaku malam ini. Besok pagi datang terlalu cepat. Pintu terbuka. Bukan ayah, tapi Ibu Ranti dan dua orang perias yang tidak aku kenali. Cepat. Mandi. Pakai ini. Ibu Ranti melempar sebuah gaun pengantin ke atas tempat tidur. Gaun yang kemarin ku setrika untuk Elisa. Aku tidak bergerak. Aku tidak mau. Ibu Ranti tersenyum sinis. Oh, masih punya kemauan. Dia memberi isyarat pada perias. Tunggu di luar. Setelah mereka keluar, dia berjalan ke arahku. Dia tidak berteriak. Dia hanya merogoh sesuatu dari saku dasternya. Jantungku serasa diremas. Itu adalah foto kecil ibuku. Satu-satunya harta yang aku miliki. Foto yang kusembunyikan di bawah matras di ruang setrika. Mencari ini, katanya. Jangan. Suaraku bergetar. Ibu, aku mohon. Jangan ambil itu. Itu satu-satunya. Aku tahu. Dia memegang foto itu di antara telunjuk dan ibu jarinya. Foto ibumu yang malang. Yang mati sia-sia karena terlalu percaya pada suaminya. Dia berjalan ke arah jendela, di mana ada asbak keramik. Dia mengeluarkan korek api. Ibu Ranti, jangan. Aku mohon. Baik. Baik. Aku akan lakukan. Aku akan menikah. Aku akan lakukan apapun. Tapi kembalikan foto itu. Dia menatapku. Pintar. Dia memasukkan kembali foto itu ke sakunya. Dengar, Nara. Mulai detik ini, namamu Elisa. Keluarga Adijaya hanya tahu mereka menikahkan putra mereka dengan Elisa, putriku. Bukan dengan kamu, si anak pembantu. Paham? Bagaimana kalau mereka tahu? Mereka tidak akan tahu. Dia mengambil sebuah cadar pengantin yang sangat tebal dari kotak. Jauh lebih tebal dari veil biasa. Kamu akan pakai ini sepanjang acara. Keluarga Adijaya sangat kuno. Mereka tidak suka pamer wajah. Jadi jangan berani-berani kamu membukanya. Aku tahu itu bohong. Cadar ini bukan untuk tradisi. Cadar ini untuk menyembunyikan wajahku. Aku didandani seperti boneka mati. Gaun Elisa terasa kebesaran di tubuhku yang kurus. Dingin. Para perias menatapku dengan iba. Tapi tidak ada yang berani bicara.
Perjalanan itu singkat. Kami tidak pergi ke gedung mewah. Kami menuju sebuah rumah. Rumah yang sangat besar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Tapi rumah itu sepi. Dikelilingi tembok tinggi dan pepohonan rindang yang membuatnya tampak gelap, bahkan di siang hari. Aku digiring masuk oleh ayah. Ibu Ranti dan Elisa tidak ada. Tentu saja. Elisa mungkin sedang merayakan kebebasannya di kamar. Ruangan tempat akad itu bukan ballroom. Itu seperti ruang perpustakaan pribadi yang sangat besar. Hanya ada penghulu, 2 orang saksi yang tampak seperti pengacara. Ayah, aku, dan dia. Pengantin priaku. Dia duduk di kursi roda yang besar dan canggih. Membelakangiku. Menghadap ke jendela besar yang tirainya tertutup. Dia tidak menoleh sedikitpun. Dia hanya diam. Kaku. Bisa kita mulai. Suara penghulu itu terdengar menggema di ruangan yang sunyi. Ayah menjabat tangan, entah siapa. Mungkin asisten pria itu. Aku tidak tahu. Aku hanya mendengar namaku disebut. Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri kandung saya, Elisa. Bukan. Itu bukan namaku. Dengan mas kawin, 100 miliar rupiah tunai. Aku terperangah di balik cadarku. 100 miliar. Sebegitu mahalnya hargaku. Aku mendengar suara berat, tapi bukan dari pria di kursi roda itu. Suara asistennya. Saya terima nikah dan kawinnya. Elisa, binti. Sah. Kata itu menghantamku. Seperti palu godam yang meremukkan sisa-sisa hidupku. Ayah langsung berdiri. Dia menandatangani beberapa berkas. Lalu dia berbalik. Dia berjalan melewatiku. Tanpa sepatah kata. Tanpa menoleh. Dia meninggalkanku begitu saja. Pintu ditutup. Kini hanya ada aku. 2 saksi tadi. Penghulu. Dan suamiku. Penghulu dan para saksi itu membungkuk hormat ke arah kursi roda itu. Lalu mereka pergi. Seng. Aku masih berdiri, gemetar di balik cadarku. Lalu, seorang pelayan wanita berseragam masuk. Selamat, Tuan Rian. Nyonya Elisa. Izinkan saya membantu Nyonya membuka penutup wajahnya. Aku tidak bergerak. Tangannya yang lembut terulur dan perlahan mengangkat cadarku. Aku takut. Aku memejamkan mata. Aku bersiap melihat wajah monster. Wajah hancur. Wajah yang menakutkan. Silakan buka mata, Nyonya. Perlahan, aku membuka mataku. Dan kursi roda itu berbalik. Jantungku berhenti berdetak. Pria di depanku. Dia tidak cacat. Dia tidak buruk rupa. Wajahnya sempurna. Rahangnya tegas. Hidungnya mancung. Dia sangat tampan. Tapi matanya menatapku dengan kebencian yang begitu murni. Begitu dingin. Begitu dalam. Dia tersenyum sinis. Senyuman yang lebih menakutkan dari monster manapun. Jadi, katanya. Suaranya dingin dan tajam. Kamu wanita yang dibeli ayahku untuk menemaniku membusuk. Selamat datang di neraka. Elisa. Elisa. Dia memanggilku Elisa. Aku berdiri mematung di lantai marmer yang dingin. Cadar pengantinku tergeletak di lantai seperti kulit ular yang ditinggalkan. Pria di depanku, Rian Adijaya, suamiku, menatapku dengan kebencian yang begitu pekat, membuatku sulit bernapas. Selamat datang di neraka, katanya lagi. Aku ingin berteriak. Aku ingin bilang namaku Nara. Aku ingin bilang aku dijebak. Tapi lidahku keluh. Rasa takut dan syok melumpuhkanku. Pelayan wanita yang tadi membantuku, Bei Sumi, menunduk dalam-dalam. Tuan Rian. Kamar Nyonya sudah siap. Di sayap timur. Rian tidak menjawabnya. Matanya masih terkunci padaku. Dia mengamatiku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tatapan menilai yang membuatku merasa kotor. Bawa dia. Perintahnya singkat. Kursi rodanya berputar tanpa suara. Dan dia bergerak cepat menyusuri koridor yang remang-remang, meninggalkanku. Mari, Nyonya Elisa, kata Bei Sumi pelan. Nada suaranya profesional. Tapi aku bisa menangkap getar iba di dalamnya. Aku mengikutinya seperti robot. Kami berjalan melewati lorong-lorong yang sepi. Rumah ini bukan rumah.
Ini museum. Dingin, megah, dan tidak bernyawa. Lukisan-lukisan mahal tergantung di dinding, tapi tidak ada satupun foto keluarga. Bei Sumi membukakan sebuah pintu kayu jati yang tinggi. Di baliknya, adalah kamar yang lebih besar dari seluruh lantai bawah rumah ayahku di Bintaro. Ada tempat tidur ukuran king dengan 4 tiang. Ada walk-in closet yang pintunya terbuka, memperlihatkan deretan gaun dan tas bermerek yang masih baru. Ada kamar mandi yang terbuat dari marmer hitam. Ini kamar seorang putri. Semua pakaian ini sudah disiapkan sesuai ukuran yang diberikan keluarga nyonya, kata Bei Sumi. Aku berjalan ke lemari. Aku mengambil satu gaun. Ukurannya. Ukuran Elisa. Sedikit kebesaran untukku. Tentu saja. Ibu Ranti pasti memberikan ukuran putri kesayangannya. Nyonya bisa beristirahat. Makan malam akan disiapkan jam 7, kata Bei Sumi. Perlu saya bantu melepas gaun pengantinnya? Aku hanya menggeleng pelan. Bei Sumi mengangguk, lalu pergi, menutup pintu di belakangnya dengan pelan. Aku sendirian. Aku berjalan ke jendela. Jendelanya besar, menghadap ke taman yang gelap. Aku mencoba membukanya. Terkunci. Aku mencoba pintu. Terkunci dari luar. Aku tertawa. Tawa kering yang menyakitkan. Aku kabur dari penjara ruang setrika, hanya untuk masuk ke penjara yang lebih besar. Sangkar emas. Aku melepaskan gaun pengantin itu dengan kasar. Gaun seharga penderitaanku. Aku melemparnya ke sudut ruangan. Aku masuk ke kamar mandi, berdiri di bawah pancuran air panas, dan menggosok kulitku sampai merah. Aku ingin menghilangkan jejak hari ini. Jejak tangan Ibu Ranti. Jejak tatapan ayah. Dan jejak kebencian Rian. Jam 7 tepat. Bei Sumi mengetuk pintu. Aku sudah memakai salah satu gaun tidur sutra yang ada di lemari. Rasanya aneh. Terlalu mewah di kulitku. Ruang makan adalah ruangan lain yang sangat besar. Sebuah meja kayu panjang membentang di tengahnya. Mungkin bisa untuk 30 orang. Rian sudah ada di sana. Duduk di kursi rodanya. Di ujung meja yang satu. Aku didudukkan oleh pelayan di ujung meja yang lain. Jarak kami mungkin 10 meter. Makanan disajikan. Satu persatu. Seperti di restoran bintang 5. Kami makan dalam keheningan total. Aku mencuri pandang ke arahnya. Dia makan dengan rapi. Tangannya bergerak dengan mantap. Tidak ada yang salah dengan tubuh bagian atasnya. Dia terlihat sehat. Kuat. Tapi kenapa dia di kursi roda? Kakinya ditutupi selimut kasmir yang tebal, meskipun ruangan ini tidak dingin. Aku tidak bisa melihat apa yang ada di baliknya. Keheningan ini menyesakan. Lebih buruk dari teriakan Ibu Ranti. Aku harus bicara. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku tidak bisa menjadi Elisa. Setelah piring hidangan penutup diangkat, para pelayan mundur ke sudut ruangan, menunggu perintah. Inilah kesempatanku. Aku meletakkan serbetku. Aku berdiri. Jantungku berdebar sangat kencang. Rasanya seperti mau meledak. Aku berjalan menyusuri meja panjang itu, mendekatinya. Para pelayan terlihat kaget. Bei Sumi menatapku dengan cemas. Rian tidak mengangkat kepalanya. Dia masih menatap cangkir kopinya. Aku berhenti beberapa langkah darinya. Tuan, kataku. Suaraku bergetar. Tuan Rian. Dia tidak bergerak. Nama saya. Aku menarik napas dalam-dalam. Nama saya bukan Elisa. Hening. Lalu, perlahan, dia mengangkat kepalanya. Matanya yang tajam itu menusukku. Dingin. Oh, katanya pelan. Jadi selain penipu, kamu juga pembohong. Tidak. Aku menggeleng cepat. Saya tidak berbohong. Saya dipaksa. Yang seharusnya menikah hari ini adalah kakak tiri saya. Namanya Elisa. Saya Nara. Saya anaknya yang tidak diinginkan. Mereka menumbalkan saya. Ayah saya menjual saya menggantikan Elisa. Aku mengatakan semuanya dalam satu tarikan napas. Aku berharap melihat sedikit saja rasa iba di matanya. Sedikit saja pengertian. Tapi yang kulihat adalah tawa. Dia tertawa. Bukan tawa hangat. Itu tawa dingin, pahit,
dan penuh ejekan yang menggema di ruangan besar itu. Nara. Elisa. Dia mendecakkan lidahnya. Kamu pikir aku peduli siapa namamu? Dia mendorong kursi rodanya mendekat. Aku refleks mundur selangkah. Ayahku, Tuan Besar Adijaya, membeli seorang istri dari keluarga Herman Prasetyo. Seorang putri bernama Elisa. Dan yang datang adalah kamu. Dia menatapku tajam. Bagi ayahku, kamu adalah Elisa. Bagi seluruh dunia yang di luar sana, kamu adalah Nyonya Elisa Adijaya. Dan bagiku, dia sekarang tepat di depanku. Aku bisa mencium aroma kolonnya yang mahal. Campuran kayu dan sesuatu yang pahit. Bagiku, kamu adalah bukti. Bukti bahwa keluargamu sama busuknya dengan keluargaku. Kalian semua sama. Mata duitan. Penjual manusia. Kamu menjual dirimu demi uang. Sama saja. Itu tidak benar. Air mataku mulai menggenang. Saya tidak tahu soal uang itu. Saya dikurung. Aku tidak butuh ceritamu. Dia memotongku. Aku tidak butuh air matamu. Simpan itu untuk pertunjukan di depan ayahku. Dia memundurkan kursi rodanya sedikit, memberiku jarak. Dengar, katanya, nadanya berubah menjadi perintah. Selamat datang di pernikahan kita. Ini adalah nerakamu, dan ini aturanku. Pertama, kamu akan tinggal di sayap timur. Kamu akan mendapatkan semua yang kamu mau. Pakaian, perhiasan, makanan mewah. Apapun yang, Elisa, minta dari ayahku, akan kamu dapatkan. Nikmati uang darahmu. Kedua, kamu tidak akan pernah keluar dari gerbang rumah ini tanpa izinku. Dan aku tidak akan pernah memberimu izin. Ketiga, kamu tidak akan bicara pada siapapun dari dunia luar. Ponselmu, semua aksesmu, sudah diputus. Dia berhenti sejenak, tatapannya semakin gelap. Dan yang paling penting, yang keempat, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah menyentuhku. Dan jangan pernah menginjakkan kakimu di sayap barat. Itu wilayahku. Kamarku. Dia menatapku dengan jijik. Anggap aku tidak ada. Seperti aku menganggapmu tidak ada. Kita adalah dua orang asing yang terjebak di neraka yang sama. Paham? Dia tidak menunggu jawabanku. Dia memutar kursi rodanya dan pergi meninggalkanku. Aku sendirian lagi. Berdiri di tengah ruang makan yang dingin. Aku akhirnya mengerti. Aku tidak dinikahkan dengan monster. Aku dinikahkan dengan pria yang hatinya telah hancur. Pria yang membenciku bahkan sebelum dia mengenalku. Dia membenci Elisa. Dan kini, aku adalah Elisa. Aku terbangun karena hening. Di rumah ayah, aku terbangun karena adzan subuh atau bentakan Ibu Ranti. Di sini, di istana ini, yang membangunkanku adalah keheningan yang total dan absolut. Aku membuka mata. Spray sutra yang membungkus tubuhku terasa dingin. Aku menatap langit-langit kamar yang tinggi, dihiasi ukiran rumit. Ini hari pertamaku sebagai Nyonya Elisa Adijaya. Aku bangkit dari tempat tidur. Kakiku menyentuh karpet bulu yang begitu tebal, hingga menenggelamkan pergelangan kakiku. Aku berjalan ke walk-in closet yang pintunya terbuka. Deretan gaun. Puluhan tas bermerek. Laci-laci berisi perhiasan. Semuanya baru. Semuanya mahal. Semuanya ukuran Elisa. Aku mengambil sebuah gaun katun sederhana, yang mungkin bagi mereka adalah baju tidur. Aku memakainya. Rasanya longgar di bahuku. Aku adalah pencuri yang memakai kulit orang lain. Bei Sumi masuk tanpa mengetuk, mendorong troli sarapan. Pagi, Nyonya. Dia menata makanan di meja kecil dekat jendela. Croissant. Buah-buahan impor. Kopi. Apa Tuan Rian? Tuan Rian sudah sarapan di sayap barat. Potong Bei Sumi. Nada suaranya datar, tidak mengizinkan pertanyaan lebih lanjut. Setelah dia pergi, aku mencoba makanan itu. Rasanya seperti abu. Aku menatap keluar jendela yang terkunci. Taman di bawah sana indah, terawat sempurna. Tapi dikelilingi tembok yang sangat tinggi. Lebih tinggi dari tembok penjara.
Minggu pertama berlalu seperti dalam mimpi buruk yang lambat. Aku tidak pernah melihat Rian. Aku hidup di sayap timur. Dia hidup di sayap barat. Kami seperti dua hantu yang menghuni rumah yang sama, dipisahkan oleh aturan tak tertulis. Aku menghabiskan waktuku di perpustakaan. Bukan perpustakaan tempat kami menikah, tapi perpustakaan kecil di sayap timur. Aku membaca. Apalagi yang bisa kulakukan? Aku mencoba bicara pada para pelayan. Tapi mereka seperti robot. Mereka menunduk, menjawab, "Baik, Nyonya Elisa." Atau, "Maaf, Nyonya Elisa," dan segera pergi. Mereka takut padaku. Atau, mereka takut pada Rian. Aku benar-benar sendirian. Aku merindukan kamarku yang sempit di ruang setrika. Di sana, setidaknya aku bisa mendengar suara kehidupan. Di sini, yang kudengar hanya detak jam dinding besar di lorong. Di hari ke-8, Bei Sumi masuk ke kamarku. Dia membawa sebuah telepon nirkabel. "Nyonya Elisa, ada telepon untuk Nyonya. Dari Nyonya Ranti." Jantungku serasa jatuh ke lantai. "Ibu Ranti." Tanganku gemetar saat menerima telepon itu. Aku menelan ludah, tenggorokanku kering. "Halo, Bu," bisikku. "Elisa. Sayang." Suara Ibu Ranti terdengar ceria. Terlalu ceria. "Bagaimana kabarmu, Nak? Kamu baik-baik saja, kan? Suamimu, dia tidak macam-macam, kan?" Air mataku langsung menggenang. Aku ingin berteriak. Aku ingin mengadu. "Ibu, aku." Dengar, suaranya tiba-tiba berubah, tidak ada lagi nada manis. Menjadi dingin dan mendesis. "Ayahmu bilang, Tuan Adijaya Senior sudah mentransfer sisa pembayarannya." "Alhamdulillah. Itu sangat membantu. Tapi Elisa, ayahmu ada kebutuhan mendesak lagi. Untuk proyek baru." Aku terdiam. "Proyek baru?" Mereka meneleponku untuk minta uang. "Bu, aku Nara." "Jangan bodoh." Dia membentakku pelan. "Aku tidak peduli namamu siapa. Bagiku, kamu Elisa. Dengar baik-baik, anak pembawa sial. Kamu sekarang adalah Nyonya Adijaya. Kamu harus pastikan suamimu dan mertuamu senang. Ayahmu butuh modal. Bicaralah pada suamimu. Minta dia bantu ayahmu. Kamu mengerti?" Tapi, dia membenciku. Dia mengurungku. "Bu, itu urusanmu." Terdengar suara decakan lidah tidak sabar. "Jangan cengeng. Kamu sudah berhasil menipu mereka sejauh ini. Lakukan apa saja agar mereka mau memberi kita uang lagi. Jangan sampai kamu gagal. Kalau kamu gagal dan membuat kami malu, aku akan cari foto ibumu itu, dan aku akan membakarnya di depanmu. Paham?" Klik. Telepon ditutup. Aku berdiri mematung. Telepon itu jatuh dari tanganku, menimbulkan bunyi keras di lantai karpet. Jadi, ini akhirnya. Mereka tidak hanya menjualku. Mereka membuangku. Aku adalah mesin uang mereka sekarang. Aku adalah tumbal yang harus terus memberi persembahan. Kemarahan. Sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya, mulai membara di dalam diriku. Kemarahan yang begitu pekat, mengalahkan rasa takutku. Aku tidak mau. Aku tidak mau jadi boneka mereka. Aku tidak mau jadi Elisa. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku keluar dari kamarku. Rumah itu gelap. Para pelayan sudah kembali ke paviliun mereka di belakang. Aku berjalan menyusuri lorong sayap timur. Detak jam dinding terdengar seperti hitungan mundur menuju ajalku. Aku harus keluar dari sini. Aku terus berjalan, melewati ruang makan besar tempat aku terakhir kali melihat Rian. Aku berjalan tanpa tujuan. Sampai aku sadar, aku berada di lorong yang berbeda. Lorong ini lebih gelap, lebih dingin. Aku sadar. Aku berada di penghubung menuju sayap barat. Wilayah terlarang. Aku seharusnya berbalik. Aku seharusnya lari kembali ke kamarku. Perkataan Rian terngiang di telingaku. Jangan pernah menginjakkan kakimu di sayap barat. Tapi, aku mendengar sesuatu. Sesuatu yang menghentikan langkahku. Itu adalah suara piano. Seseorang sedang bermain piano.
Alunannya terdengar kacau. Sebuah melodi klasik yang indah, tapi dimainkan dengan penuh amarah. Ada nada-nada yang salah. Tuts-tuts yang ditekan terlalu keras, seolah sang pemain sedang menyalurkan seluruh penderitaannya ke dalam instrumen itu. Lalu, musik itu berhenti tiba-tiba. Hening. Dan kemudian, aku mendengarnya. Sebuah suara. Bukan teriakan. Bukan bentakan. Itu adalah erangan. Erangan tertahan yang penuh rasa sakit. Itu suara Rian. Itu bukan suara pria pemarah yang kutemui di ruang makan. Itu adalah suara seseorang yang sedang menderita kesakitan. Jantungku berdebar kencang. Rasa ingin tahuku, atau mungkin rasa ibaku, mengalahkan rasa takutku. Perlahan, aku berjinjit. Aku berjalan menyusuri lorong gelap itu. Semakin dekat, aku bisa mencium bau obat. Bau salep panas dan antiseptik. Aku sampai di depan sebuah pintu kayu besar. Pintu utama sayap barat. Suara erangan itu terdengar lagi dari baliknya. Lebih jelas. Arg. Tanpa berpikir, aku mengangkat tanganku. Aku ingin membuka pintu itu. Aku ingin melihat apa yang terjadi. Aku bilang. Sebuah suara dingin, berat, dan penuh ancaman terdengar tepat di belakang telingaku. Jangan sentuh apapun di wilayahku. Aku membeku. Perlahan, aku berbalik. Rian ada di sana. Di kursi rodanya. Muncul dari bayangan lorong yang lain, tanpa suara. Wajahnya pucat pasi. Keringat membasahi pelipisnya. Dia terlihat rapuh. Tapi matanya menyala penuh amarah. Dia mengulurkan tangannya dan mencengkeram pergelangan tanganku. Keras. Ini adalah sentuhan fisik pertama kami. Dan rasanya seperti besi panas. Kamu tuli, desisnya. Atau kamu sengaja mencari mati? Aku dengar suara. Kataku, gemetar. Aku dengar kamu. Kamu tidak dengar apa-apa. Dia mendorongku kasar hingga aku terhuyung mundur. Kembali ke sangkarmu, Elisa. Dia memutar kursi rodanya, membuka pintu besar di belakangnya, dan masuk ke dalam kegelapan sayap barat. Dan sekali lagi, katanya, sebelum pintu itu tertutup. Sekali lagi aku melihatmu di koridor ini. Aku akan pastikan kamu menyesal sudah dilahirkan. Pintu itu dibanting. Suara kuncinya yang diputar dari dalam, terdengar menggema di lorong yang sunyi. Aku ditinggalkan sendirian dalam kegelapan. Gemetar. Dia kesakitan. Aku tahu itu. Pria yang membenciku itu, dia menyembunyikan penderitaan yang sangat besar di balik pintu terkunci itu. Aku lari. Aku lari kembali ke sayap timur, kembali ke sangkar emasku. Aku membanting pintu kamar, menguncinya, seolah itu bisa menghentikan gema ancaman Rian. Aku akan pastikan kamu menyesal sudah dilahirkan. Aku merosot di balik pintu. Tubuhku gemetar hebat. Jantungku berdebam begitu keras di dalam dada. Dia telah menyentuhku. Cengkeramannya yang dingin dan kuat masih terasa membekas di pergelangan tanganku. Tapi bukan ancamannya yang membuatku paling takut. Bukan amarah di matanya. Itu adalah suaranya. Suara erangan kesakitan yang kudengar dari balik pintu terkunci itu. Itu adalah wajah pucatnya, keringat yang membasahi pelipisnya. Pria itu, dia menderita. Sangat menderita. Kebenciannya padaku, pada Elisa, adalah perisainya. Kemarahannya adalah benteng yang dia bangun untuk menyembunyikan kerapuhannya. Aku, Nara, si anak bayangan. Aku tahu segalanya tentang menyembunyikan rasa sakit. Aku adalah ahlinya. Dan aku mengenali rasa sakit itu di matanya. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di depan jendela yang terkunci. Aku memikirkan keluargaku. Ibu Ranti, yang meneleponku hanya untuk memeras. Ayah, yang menjualku. Elisa, yang bahagia di atas penderitaanku. Mereka adalah musuhku. Mereka jelas iblis dalam hidupku. Lalu, Rian. Dia siapa? Dia juga korban. Korban dari ayahnya yang membelikannya istri. Korban dari keluargaku yang menipunya. Korban dari kecelakaan apapun yang telah merenggut kakinya.
dan meracuni jiwanya. Dia membenciku. Tapi, aku tidak bisa membencinya. Tidak. Aku tidak bisa membencinya seperti aku membenci Ibu Ranti. Pagi harinya, aku punya tujuan. Aku bukan lagi boneka yang pasrah. Aku dikurung di sini. Aku tidak bisa kabur. Satu-satunya manusia yang bisa kuajak bicara adalah para pelayan. Dan satu-satunya yang terlihat memiliki hati adalah Bei Sumi. Aku tidak menunggunya mengantar sarapan. Aku keluar kamar. Aku berjalan cepat ke dapur basah di paviliun belakang. Bei Sumi sedang sendirian, meracik bumbu. Dia terlonjak kaget melihatku. Nyonya Elisa. Ada yang Nyonya perlukan. Saya bisa antar ke kamar. Aku perlu bicara. Denganmu, Bei. Aku menutup pintu dapur. Wajah Bei Sumi langsung pucat. Nyonya. Saya tidak bisa. Aku bukan Elisa, kataku tegas. Namaku Nara. Aku dipaksa menggantikan kakak tiriku. Aku tumbal. Bei Sumi terdiam. Matanya membesar. Dia tidak terlihat kaget. Dia terlihat sedih. Jadi, Tuan Rian benar, bisiknya pelan. Benar soal apa? Tuan Rian, dia sudah tahu. Sejak awal. Dia tahu Nyonya bukan Elisa yang asli, kata Bei Sumi. Aku terhuyung mundur. Apa? Bagaimana dia tahu? Kakak Nyonya, Nona Elisa, adalah seorang selebgram. Tuan Rian mungkin terkunci di rumah ini, tapi dia tidak bodoh. Dia bisa melihat internet. Dia melihat foto-foto Nona Elisa yang asli. Dan dia melihat Nyonya. Dia tahu wajah Nyonya berbeda. Tentu saja. Bodoh. Aku sangat bodoh. Pantas saja dia menyebutku penipu. Dia tahu sejak detik pertama aku membuka cadarku. Dia tahu aku adalah bagian dari kebohongan ini. Bei. Aku memegang tangannya. Tangannya kasar, hangat oleh pekerjaan. Tolong aku. Apa yang terjadi padanya? Semalam, aku dengar dia kesakitan. Wajah Bei Sumi langsung berubah ketakutan. Dia menarik tangannya dariku. Nyonya. Saya mohon. Jangan bahas itu. Tuan Rian akan murka. Saya bisa dipecat. Dia kesakitan. Bei. Aku istrinya. Aku tahu aku bukan istri yang dia inginkan. Tapi aku tinggal di sini. Aku berhak tahu. Nyonya tidak mengerti. Ini bukan cuma soal sakit fisik. Bei Sumi gemetar. Kecelakaan di Swiss itu. Tuan Rian tidak sendirian. Aku menahan napas. Dia bersama tunangannya. Bisik Bei Sumi. Tunangannya meninggal di tempat. Dan Tuan Rian, dia kehilangan tunangannya. Dan kehilangan kedua kakinya. Di hari yang sama. Ya Allah. Duniaku serasa berputar. Jadi, kemarahan itu. Kebencian itu. Itu bukan hanya karena kecelakaan. Itu karena duka. Sejak saat itu, lanjut Bei Sumi, air matanya mulai menggenang. Dia mengunci diri. Dia membenci semua orang. Terutama ayahnya, Tuan Besar Adijaya. Karena Tuan Besar malah sibuk mengatur pernikahan ini, seolah Tuan Rian adalah barang rusak yang harus segera dipasangkan. Dia menganggap pernikahan ini adalah penghinaan. Kataku, akhirnya mengerti. Dan ketika Nyonya datang, kata Bei Sumi. Dan dia tahu Nyonya adalah penipu. Itu menyempurnakan kebenciannya. Nyonya adalah puncak dari semua kebohongan yang dia terima. Aku terduduk di kursi dapur. Kakiku lemas. Sakitnya. Bei. Yang semalam. Bei Sumi menyeka air matanya. Itu. Phantom pain. Rasa sakit hantu. Dokter bilang, kakinya sudah tidak ada. Tapi otaknya masih merasa sakit yang luar biasa di kaki itu. Itu terjadi saat dia terlalu stres. Atau terlalu lelah. Aku memejamkan mata. Pria itu. Dia menahan semua penderitaan itu sendirian di sayap barat. Saya mohon, Nyonya, kata Bei Sumi. Jangan pernah ke sana lagi. Biarkan dia sendiri. Hanya itu yang dia inginkan. Aku mengangguk. Aku berjanji. Tapi takdir, sepertinya punya rencana lain. Malam harinya,
Aku sedang membaca di kamarku. Hujan deras turun di luar. Suara petir menggelegar. Tiba-tiba, di antara suara petir, aku mendengar suara lain. Bukan piano. Bukan erangan. Itu suara pecahan kaca yang sangat keras. Sangat keras. Seperti lemari besar yang jatuh. Itu datang dari sayap barat. Aku diam. Menunggu. Jantungku berdebar. Hening. Terlalu hening. Tidak ada suara langkah kaki pelayan. Tidak ada teriakan. Hanya suara hujan. Dia berjanji padaku. Jangan ke sana lagi. Tapi Bei Sumi bilang, rasa sakit itu datang saat dia stres. Petir. Kegelapan. Kesendirian. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Aku yakin. Aku membuka pintu kamarku. Aku berlari. Aku tidak peduli lagi. Aku berlari menyusuri lorong yang remang-remang. Aku melewati ruang makan. Aku masuk ke koridor penghubung. Aku sampai di depan pintu kayu besar sayap barat. Terkunci. Rian. Aku menggedor pintu. Rian. Kamu di dalam. Jawab aku. Hening. Bei Sumi. Aku berteriak memanggil nama itu. Tapi aku tahu paviliun pelayan terlalu jauh. Rian. Buka pintunya. Aku panik. Aku menempelkan telingaku ke pintu. Tidak ada suara. Ya Allah. Bagaimana kalau dia jatuh? Bagaimana kalau dia terluka? Aku melihat ke samping pintu. Ada pot keramik besar. Aku mengangkatnya dengan seluruh kekuatanku. Aku tidak peduli. Aku menghantamkannya ke gagang pintu. Sekali. 2 kali. Gagang itu rusak. Tapi pintunya masih terkunci. Aku mencari sesuatu yang lain. Mataku tertuju pada patung perunggu kecil di atas meja konsol. Berat. Aku mengambilnya. Aku menghantamkannya ke panel kaca di sebelah pintu. Praang. Kaca itu pecah. Tanganku tergores. Darah segar mengalir. Tapi aku tidak peduli. Aku memasukkan tanganku yang terluka, mencari kunci dari dalam. Ketemu. Aku memutarnya. Pintu itu terbuka. Aku mendorongnya. Gelap. Sayap barat gelap gulita. Hanya cahaya kilat dari luar yang sesekali menerangi ruangan. Bau obat-obatan dan alkohol tercium menyengat. Rian. Aku melihatnya. Kursi rodanya terbalik di tengah ruangan. Di sebelahnya, sebuah lemari pajangan kaca hancur berantakan. Dan dia tergeletak di lantai. Di antara pecahan kaca. Dia tidak bergerak. Rian. Aku berlari ke arahnya. Aku berlutut di sampingnya. Aku menyentuh bahunya. Dia tiba-tiba bergerak. Dia terbatuk. Dia membuka matanya. Dia menatapku. Di tengah kegelapan. Di tengah penderitaannya. Wajahnya bukan lagi topeng kemarahan. Wajahnya adalah topeng penderitaan. Pucat. Berkeringat. Dan penuh penghinaan. Dia terhina karena aku melihatnya seperti ini. Lemah. Tak berdaya. Jatuh. Dia melihat tanganku yang berdarah. Aku bilang. Suaranya serak. Penuh rasa sakit. Keluar. Aku gemetar. Aku takut. Tapi aku juga melihat sesuatu yang lain. Di samping tangannya. Sebuah botol obat kecil. Terguling. Jauh dari jangkauannya. Dia mencoba mengambil obatnya, tapi dia jatuh. Aku menatap matanya yang penuh kebencian. Dan aku tidak bergerak mundur. Aku mengambil botol obat itu. Aku memegang botol obat itu. Tanganku yang terluka bergetar hebat. Darah menetes dari telapak tanganku, bercampur dengan pecahan kaca di lantai. Rian menatapku. Matanya yang tadi penuh amarah, kini berkabut oleh rasa sakit. Tapi harga dirinya masih berperang. Aku bilang keluar. Desisnya, suaranya serak. Tidak. Kata itu keluar dari mulutku. Tegas. Datar. Membuatnya terkejut. Kamu butuh ini. Aku membuka botol kecil itu dengan susah payah. Darahku membuat botol itu licin. Aku berhasil mengeluarkan 2 butir pil. Aku tidak butuh bantuanmu. Dia mencoba mendorong tanganku. Tapi dia terlalu lemah.
Berhenti bersikap seperti anak kecil. Kataku tajam. Kamu kesakitan. Minum obatnya. Dia terperangah. Aku, si bayangan, si tumbal, baru saja membentaknya. Aku tidak memberinya pilihan. Aku mengambil segelas air dari meja kerjanya yang masih utuh. Aku menyodorkan pil itu ke mulutnya. Dia ragu sejenak. Tapi gelombang rasa sakit yang lain membuatnya meringis. Dia menyerah. Dia meminum obat itu dengan cepat, terbatuk. Harga dirinya hancur berkeping-keping. Sama seperti lemari kacanya. Aku tidak pergi. Aku hanya duduk di lantai, beberapa langkah darinya. Di antara pecahan kaca. Menunggunya. Hening. Hanya suara hujan di luar dan napasnya yang terengah-engah. Perlahan, aku melihat ketegangan di bahunya mengendur. Cengkeramannya pada sandaran kursi rodanya yang terbalik, melonggar. Obatnya mulai bekerja. Dia menatapku. Tatapannya beralih ke tanganku. Tanganmu, katanya. Suaranya pelan. Nyaris seperti bisikan. Aku melihat telapak tanganku. Darahnya sudah mulai mengering. Tapi lukanya menganga. Kenapa? Tanyanya. Bukan, kenapa kamu lancang? Bukan, kenapa kamu masuk? Hanya, kenapa? Aku menarik napas. Karena aku tahu rasanya. Jawabku. Dia menatapku, tidak mengerti. Aku tahu rasanya. Aku mengulang. Rasanya sendirian. Rasanya terkurung. Rasanya berteriak kesakitan, tapi tidak ada satu orang pun yang peduli. Rasanya berharap, ya Allah, lebih baik aku mati saja. Itu adalah kebenaranku. Dan kebenaran itu menghantamnya lebih keras daripada obat penghilang rasa sakit manapun. Saat itulah bendunganku jebol. 3 hari yang lalu, kataku. Air mataku mulai mengalir. Tapi ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata kemarahan. Ibu tiriku menelepon. Kamu tahu apa yang dia tanyakan? Dia tidak bertanya apa aku baik-baik saja. Dia tidak bertanya apa suamiku memukulku. Aku tertawa. Tawa yang kering dan menyakitkan. Dia bertanya, kapan aku bisa meminta uang padamu? Dia bilang, ayah butuh modal untuk proyek baru. Mata Rian melebar. Dia bilang. Aku melanjutkan, suaraku bergetar hebat. Jika aku gagal, jika aku tidak bisa memerasmu, dia akan membakar satu-satunya foto ibuku yang aku punya. Satu-satunya. Aku menatapnya lurus-lurus. Aku tidak peduli lagi dia siapa. Jadi, jangan bicara padaku soal neraka, Rian. Aku sudah hidup di dalamnya seumur hidupku. Kamu pikir aku takut padamu? Kamu pikir aku takut pada ancamanmu? Kamu bukan apa-apa dibanding mereka. Aku menunduk. Kamu membenciku karena kamu pikir aku penipu mata duitan. Mereka membenciku hanya karena aku ada. Karena aku bernapas. Aku bukan penipu. Aku barang dagangan. Aku tumbal. Aku dijual. Aku terisak. Akhirnya, setelah bertahun-tahun, aku menangis. Bukan di kamar mandi. Bukan di ruang setrika. Tapi di depan pria asing yang kini adalah suamiku. Hening. Keheningan yang panjang. Hanya suara hujan. Lalu, aku mendengar suara gerakan. Aku mengangkat kepalaku. Rian. Dia sedang berusaha bangkit. Dia tidak memanggil pelayan. Dia menyeret tubuh bagian atasnya yang kuat di lantai, mengabaikan pecahan kaca. Dia merangkak. Penuh perjuangan. Penuh rasa sakit. Menuju kursi rodanya. Dia tidak membiarkanku membantunya. Ini adalah pertarungannya. Dengan sebuah erangan tertahan, dia berhasil menarik tubuhnya kembali ke atas kursi. Dia duduk di sana. Berkeringat. Pucat. Tapi dia kembali di atas tahtanya. Dia menekan tombol interkom di mejanya. BI Sumi. Bawa kotak P3K. Ke ruang kerjaku. Sekarang. Dan panggil Mang Udin. Suruh bersihkan kekacauan ini. 5 menit kemudian, BI Sumi masuk. Matanya membelalak ngeri melihat kekacauan itu. Melihatku. Melihat tanganku. Rian menatap BI Sumi. Obati tangannya. Perintahnya. Singkat. BI Sumi menatapku.
lalu menatap Rian. Lalu, untuk pertama kalinya, Bei Sumi tersenyum padaku. Senyum tulus. Malam itu mengubah segalanya. 2 hari kemudian, tanganku sudah diperban. Aku tidak lagi makan sendirian di sayap timur. Rian memintaku menemaninya makan. Dalam diam. Tapi itu bukan diam yang dingin. Itu diam yang dimengerti. Siang itu, kami sedang di perpustakaan. Aku membaca buku. Dia sibuk dengan laptopnya. Bei Sumi masuk. Wajahnya pucat. Tuan. Nyonya. Di depan. Ada Tuan Herman. Nyonya Ranti. Dan Nona Elisa. Jantungku berhenti berdetak. Mereka memaksa masuk. Bilang mau menjenguk Nyonya Elisa. Aku menatap Rian. Panik. Rian tersenyum. Sebuah senyum yang dingin, tajam, dan penuh kuasa. Bagus sekali, katanya. Bawa mereka ke ruang tamu utama. Beri mereka minum. Suruh mereka menunggu. Dia mematikan laptopnya. Dia menatapku. Sudah siap, Nara. Dia memakai nama asliku. Siap, untuk apa? Untuk mengambil kembali apa yang mereka curi darimu. Ruang tamu utama itu megah. Ayah, Ibu Ranti, dan Elisa duduk di sofa beludru, tampak gelisah. Ketika aku masuk, berjalan di samping kursi roda Rian, mereka terlonjak. Nara. Ibu Ranti berdiri. Kenapa kamu yang di sini? Mana Elisa? Maksudku, kamu Elisa. Kenapa kamu berani sekali? Nama saya Nara, kataku. Suaraku kecil, tapi tidak bergetar. Ayah menatapku. Nara, apa yang kamu lakukan? Di mana Elisa? Maksudku. Elisa yang kalian cari. Rian memotong. Suaranya menggema di ruangan itu. Adalah yang ini. Dia menunjuk Elisa yang asli. Dan yang ini adalah istri saya, Nyonya Nara Adijaya. Wajah Ibu Ranti berubah putih seperti kapur. Apa-apaan ini? Kamu menipu kami. Menipu. Rian tertawa. Kalian datang ke sini dengan putri kalian, Elisa. Kalian membawa putri kalian yang lain, Nara. Kalian menggantinya di hari pernikahan. Kalian melakukan penipuan pernikahan. Kalian menjual putri kandung kalian. Ayah gemetar. Kami tidak, itu ada kesalahpahaman. Tidak ada salah paham. Rian mengangkat sebuah tablet. Ini adalah bukti transfer 100 miliar ke rekening perusahaanmu, Tuan Herman. Dan ini. Rian menekan sebuah tombol. Terdengar suaraku. Suara isak tangisku di telepon. Dan suara Ibu Ranti. Aku akan cari foto ibumu itu, dan aku akan membakarnya di depanmu. Paham? Rekaman itu berhenti. Ibu Ranti ambruk ke sofa. Elisa menangis. Ayah menunduk. Penipuan. Pemerasan. Penjualan manusia. Kata Rian, pelan tapi mematikan. Saya bisa membuat kalian bertiga membusuk di penjara. Jangan. Ayah bersimpuh. Ampuni kami. Kami hilaf. Rian menatapnya dengan jijik. Lalu, dia menatapku. Nara, mereka adalah keluargamu. Keputusan ada di tanganmu. Penjara. Atau... Aku menatap 3 orang itu. 3 orang yang telah menghancurkan hidupku. Ayahku. Ibu tiriku. Saudara tiriku. Aku berjalan mendekat. Aku menatap Ibu Ranti. Aku mau foto ibuku, kataku. Ibu Ranti menatapku dengan kebencian. Tangannya yang gemetar merogoh tasnya. Dia melemparkan foto kusam itu ke meja. Aku mengambilnya. Aku memeluknya di dadaku. Lalu aku menatap ayah. Aku mau, kataku. Kalian pergi. Pergi dari sini. Pergi dari kehidupanku. Lupakan aku pernah ada. Jangan pernah sebut namaku lagi. Nara, anakku. Ayah mencoba meraih tanganku. Aku menarik tanganku. Aku bukan anakmu. Anakmu hanya dia. Aku menunjuk Elisa. Aku berbalik. Aku kembali ke sisi Rian. Suruh mereka pergi.
Rian tersenyum. Kalian dengar istri saya. Keluar dari rumah saya. Sekarang. Para penjaga, yang sudah menunggu di luar, masuk dan mengantar mereka keluar. Rumah itu kembali hening. Aku berdiri di tengah ruangan. Memeluk foto ibuku. Air mataku menetes. Tapi ini air mata kebebasan. Rian menggerakkan kursi rodanya ke arahku. Jadi, Nyonya Nara Adijaya. Aku menatapnya. Pria di kursi roda. Pria yang sama-sama terluka. Pria yang telah memberiku pilihanku kembali. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, senyum yang tulus. Aku berlutut di depannya. Aku menatap matanya. Aku tidak tahu. Jawabku jujur. Tapi aku tahu, aku tidak akan sendirian lagi.